Kesorotan lainnya, Saudara, kebakaran lahan terjadi dalam beberapa hari terakhir di Pontianak, Kalimantan Barat dan mulai mendekati permukiman warga. Luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar. 15 hektar lahan yang terbakar terdapat di 3 kecamatan di Kota Pontianak. Lahan terbakar dipicu cuaca panas setelah 4 pekan terakhir tidak sekalipun hujan turun. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, saat ini ada penambahan titik baru jika dibandingkan kebakaran lahan yang terjadi tahun lalu. BPBD juga menyebut dampak dari kebakaran lahan gambut akan membuat cuaca di Kota Pontianak bertambah panas dan menimbulkan asap serta abu yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Jadi gini, setelah kita cek melalui drone kita hampir di semua titik, penyebab utamanya adalah cuaca yang panas. Kemudian di beberapa lokasi itu paritnya memang benar-benar tidak ada air lagi. Kondisi gambut yang dalamnya kurang lebih sampai 12 meter ke dalam itu karena udara panas muncullah istilahnya bara-bara kecil ya, mendekati total 15 hektar. Di 3 kecamatan ya Pak? Ya, di 3 kecamatan. Informasi lengkapnya soal kebakaran lahan gambut yang mencapai 15 hektar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Iksan Ginanjar di Pontianak. Iksan, selain cuaca panas dan tidak turun hujan selama 4 pekan terakhir, apa ada indikasi lain? Ada indikasi pembakaran secara sengaja misalnya di lokasi lahan gambut? Ya, terima kasih Rali dan selamat siang. Saudara, memang betul selama 2 pekan terakhir Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak, saat ini terjadi bencana kabut asap di mana sangat menyulitkan masyarakat. Dan memang berdasarkan daripada data daripada BPBD Kota Pontianak, memang ada beberapa penyebab kebakaran bencana. Yang pertama adalah penyebab utama berdasarkan data dari BPBD adalah disebabkan oleh cuaca panas yang saat ini tengah melanda Provinsi Kalimantan Barat, di mana selama 2 pekan terakhir hujan tidak turun di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Namun demikian, seluruh stakeholder di Kalimantan Barat di Kota Pontianak berikut itu pemerintah dan juga kepolisian saat ini tengah mencari penyebab pasti daripada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Pontianak ini, Radi. Dan memang 2 pekan kabut asap atau kebakaran lahan terjadi di Kota Pontianak terus merugikan masyarakat. Selain merugikan kesehatan, Radi, pada hari Kamis malam kemarin ada seorang pria yang ditemukan tewas atau meninggal dunia, Radi, di sebuah lahan yang terbakar. Namun kasus ini tidak bisa dilanjutkan oleh kepolisian. Penyebab daripada pria ini meninggal dunia di lokasi tersebut karena pihak keluarga tidak ingin atau menolak untuk diotopsi. Nah, selain ada korban jiwa, ada juga korban-korban seperti lansia dan anak-anak yang terpaksa harus dievakuasi oleh Satgas Karhutla untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi. Iya, Iksan, tadi di awal suara Anda kurang jelas, namun tadi Anda menyebut ada kata penyelidikan. Artinya memang ada dugaan atau ada kecurigaan dari pihak berwajib bahwa ada indikasi lain pembakaran ini dilakukan secara sengaja di lokasi lahan gambut atau seperti apa, Iksan? Ya, berdasarkan wawancara kami dari kepolisian, baik itu kepolisian Resort Kota Pontianak dan juga Polres Tuburaya, memang semua indikasi itu ada, Radi, mengingat lokasi-lokasi yang terbakar memiliki pola-pola khusus, Radi, seperti pola-pola pembukaan lahan untuk perumahan dan lain-lain. Namun demikian, hal itu masih belum bisa disimpulkan, mengingat kepolisian sendiri saat ini masih melakukan penyelidikan, Radi. Penyelidikan dilakukan dengan melakukan patroli-patroli dan penyelidikan langsung di titik-titik lokasi kebakaran dan lahan, Radi. Baik, itu proses penyelidikan terhadap penyebab kebakaran. Lalu penanganan yang dilakukan oleh otoritas di sana terhadap lahan yang sudah terlanjur terbakar saat ini seperti apa? Ya, yang dilakukan adalah satu, yang pertama
Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman atau penyemprotan air di lokasi-lokasi yang terbakar, mengingat lahan gambut memiliki kedalaman belasan meter, Radi. Jadi api yang muncul di permukaan tidak menutup kemungkinan akan terus terbakar di bawah permukaan, Radi. Dan terus penyemburan atau terus penyemprotan terus dilakukan. Selain itu yang terbaru adalah pemerintah Kabupaten Kuburaya saat ini tengah melakukan pembuatan parit atau selokan-selokan baru, Radi, yang di mana harapannya munculnya sumber-sumber air baru di lokasi kebakaran dan hutan dan lahan, mengingat sumber air atau keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah utama atau kendala utama Satgas Karhutla untuk melakukan pemadaman api tadi. Anda sempat menyinggung tadi yang sudah cukup terkena dampaknya adalah lansia dan anak-anak akibat kebakaran lahan ini karena asap yang mencemari kota dan sejumlah daerah di sana. Lalu untuk mengantisipasi efek terhadap kesehatan yang timbul, asap yang timbul dari kebakaran lahan ini apa saja? Ya, tadi memang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya memang terus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak akibat daripada kebakaran hutan dan lahan ini. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker, meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 masyarakat wajib menggunakan masker, tapi saat ini ketika kabut asap terjadi, masyarakat diimbau menggunakan masker meski tetap berada di rumah, Radi, mengingat dampak dari kabut asap ini sangat buruk terhadap kesehatan. Selain itu juga pemerintah dan kepolisian mengajak masyarakat, seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, tidak hanya Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, untuk terus mengawal atau mengawasi jika ditemukan titik-titik kebakaran hutan dan lahan untuk segera melapor ke Satgas Karhutla dan hingga nantinya bisa ditangani dengan serius oleh pemerintah dan kepolisian tadi. Baik, Iksan Ginanjar melaporkan terkait kebakaran 15 hektar lahan yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih, Iksan.